Power of vision, kemampuan sebuah visi. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk tujuan tertentu. Bahkan tidak usah jauh-jauh, manusia menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar ruangan kita juga untuk tujuan tertentu. Kalau manusia menciptakan kursi untuk duduk, kalau manusia menciptakan meja untuk kerja, handphone untuk telepon, pasti hal yang sama ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya punya tujuan khusus dan mulia. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang untuk melihat garis akhir dari awal. Sama sebuah puzzle. Kita kan kesulitan untuk menyusun puzzle yang berantakan, jumlahnya banyak, kalau kita tidak pernah lihat gambar akhirnya. Justru dengan kita lihat gambar akhir dari puzzle tersebut, mempermudah kita untuk menyusun puzzle tersebut sampai gambar yang utuh, sekalipun puzzle itu berantakan dan banyak jumlahnya. Sama hal dengan hidup ini. Kehidupan ini akan enjoy dan exciting dilakukan dan dijalankan ketika kita punya tujuan. Sekalipun hidup ini mengalami goncangan, sekalipun hidup ini diacak-acak sama orang, tapi akan mudah untuk kita sampai di tujuan. Kenapa? Karena kita tahu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada visi, maka orang tersebut jadi liar. Keluarga kalau nggak punya visi jadi berantakan. Pemimpin kalau nggak punya visi jadi amburadul yang dipimpin. Justru visi membuat orang itu jadi terarah, membuat perusahaan itu jadi terarah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Orang yang berpegang pada visi pasti jadi bahagia. Tapi orang yang tidak punya visi binasa. Keluarga kita mudah berantakan kalau kita nggak punya tujuan. Perusahaan kita akan mudah berantakan, binasa, kacau kalau kita nggak punya tujuan. Makanya orang yang punya visi biasanya usianya lebih panjang daripada orang yang nggak punya visi. Dan orang yang nggak punya visi hidupnya jauh lebih menderita daripada orang yang punya visi. Saya paling nggak setuju dengan orang-orang yang nggak punya visi, yang hidupnya hanya cuma kisera-sera, hanya cuma mengalir, nggak ada tujuan. Ingat, kalau kita hanya cuma mengalir, nggak punya tujuan, air itu mengalir dari atas ke bawah. Sama dengan hidup ini, kalau kita nggak punya visi, maka kita akan terseret arus ke bawah. Jadi kalau hidup kita nggak mau dibawa, kehidupan kita nggak mau susah, kehidupan kita nggak mau gitu-gitu aja, yang kita perlakukan, mari punya visi. Kalau kita tidak punya visi, sekalipun kita ini punya harta banyak, maka harta yang banyak akan jadi sedikit. Kalau kita nggak punya visi, lalu berpacaran atau menikah dengan orang visinya gelap, maka hidup Anda akan ikut dalam dunia kegelapan. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalanku dari jalan-jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi rencana Tuhan tuh jauh banget, beda banget dengan rancangan kita. Rancangan kita bagus, tapi rancangan Tuhan the best. Rancangan kita kenapa katakan bagus? Karena bagus sesuai dengan kemampuanmu. Tapi rancangan Tuhan the best, karena sesuai dengan kemampuan Tuhan. Ketika kita bisa bergaul sama Tuhan dan kemudian minta sama Tuhan mimpi, visi yang dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kemampuan sehingga kita bisa melewati keterbatasan kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.